Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadil minnah. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahidi sunnah. Wa ala alihi wa sabidawil absor as-sakibah wal ukul al-murajihah wa salim tasliman katsira. Kepada pemirsa, hadirin hadirat yang kami hormati, iktifan waktu soron, alhamdulillah wa syukrulillah. Sampai pada hari ini, detik ini, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, sehat wal afiyah. Sampai pada tanggal 26 Ramadan ini, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat muttafaq alaih dari hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan selalu istiqomah, tumakninah, menghidupkan malam Ramadan, terutama 10 terakhir, dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti di situ, beliau sebagai seorang pembimbing, mursyidul a'zam, mursyidul akbar, beliau wa aiqadhu ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadda wasyaddal mi'zar, beliau menyingsingkan lengan baju. Imam Ghazali menafsirinya adamu an-nasba fil ibadah. Beliau istiqomah, tumakninah, semangat di dalam ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini sebagai tuntunan dan bimbingan kepada kita semua, bahwa di 10 akhir bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar. Dan yang lebih mendekati secara umum ini adalah pada malam-malam ganjil, seperti nanti malam adalah malam 27. Dan yang lebih mendekati dari malam-malam ganjil itu adalah malam 21, malam 23, 25, dan 27. Meskipun para ulama ini berbeda pendapat, ya, karena memang Lailatul Qadar adalah suatu yang gaib, suatu yang misteri, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian para ulama sufiyah al-muhaqqiqin, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an, bahwa Lailatul Qadar adalah merupakan ibarah, ungkapan dari malam di mana seorang pada malam tersebut hijab, hal yang menghalangi, mendindingi hati, siri, dan rohaninya, disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bisa menyaksikan, merasakan kesadaran, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Ia sadar bahwa semua gerak-gerik dirinya, gerak-gerik alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sadar bahwa semua perbuatan Allah ini adalah sangat indah. Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Isaki radhiyallahu an dalam kitab Muntakhobat Juz 2 menuturkan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamarkan
menjadikan misteri Lailatul Qadar, beliau setidaknya menuturkan 3 alasan. Ya. Yang pertama, bahwa Allah menyamarkan Lailatul Qadar agar kita semua sebagai hambanya Allah, kita semua sebagai umat baginda Habibillah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan ketaatan dalam sepenuhnya tahun. Ini memandang bahwa Lailatul Qadar terjadi pada setiap malam. Pasti ada Lailatul Qadar. Ataupun pada bulan Ramadan saja, ataupun pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini karena suatu yang gaib, wajar para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar ini terjadi pada keseluruhan tahun, keseluruhan bulan Ramadan, ataupun keseluruhan dari 10 akhir bulan Ramadan. Semuanya adalah suatu yang benar. Lebih-lebih ketika kita mengacu pada pendapat yang tadi disampaikan, bahwa hakikat Lailatul Qadar adalah tersingkapnya hati, tersingkapnya batin untuk bisa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jalal, Maha Agung, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, Maha Jalal, Maha Jamal. Sudut pandang yang kedua adalah bahwa ketika seorang itu tidak tahu kapan hakikatnya Lailatul Qadar itu terjadi, dan ia mempunyai kesemangatan yang luar biasa. Kesemangatan perjuangan inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang mujahadah jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan, akan membimbing, menuntun, memberangkatkan, mendekatkan dan menyampaikan di sisinya. Mujahadah adalah keharusan dari seorang hamba, sedangkan hidayah adalah murni anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ketika yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mujahadah, kesungguhan dalam taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan kepada para malaikat yang dulu para malaikat usul pada Allah, kenapa menciptakan Nabi Adam, Bani Adam, padahal sebelumnya ada Banul Jan yang telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Akhirnya Allah membuktikan kesungguhannya hamba-hamba Allah ini adalah di antara hikmah daripada penciptaan Nabi Adam dan Bani Adam. Yang ketiga adalah agar kita semua ini mujahadah, ijtihad, riyadhah, bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar, sehingga meskipun kita tidak nepai malam kapan Lailatul Qadar itu, tapi kita akan mendapatkan anugerah, limpahan, mawahib, nafahat, asror dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan. Lebih-lebih ketika dorongan dari ibadah yang kita lakukan adalah nderek perintahnya Allah Subhanahu wa taala, semata nderek perintah dan mengikuti iktidak, ittiba, serta irtibat dan ittisol dengan baginda Habibillah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dorongannya adalah lebih pada cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dorongannya demikian, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah akan menjawab, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian menyatakan ngaku cinta pada Allah, buktikan. Dengan apa bukti kita cinta pada Allah?
mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan akan memberi ampunan pada kita. Semoga kita semua bisa dianugerahi oleh Allah, bisa ittiba, iktidak, irtibat dan itisol serta ta'asi dengan Rasulullah SAW, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ma'ana li syafatil udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.